Selamat datang kembali, kita langsung aja ya masuk ke materi kita hari ini. Ini dari sumber The Growth Dilemma, dan kita fokus ke bagian kedua. Judulnya Zona Konflik. Ini penting banget, tapi sering kelewat nih pas sebuah merek tumbuh. Gimana hubungan antar kelompok pelanggan yang beda, itu bisa gesekan gitu. Betul sekali. Sumber ini emang nunjukin gimana kalau merek mau narik pelanggan baru ya kan, yang mungkin nilainya beda atau cara pakainya beda. Nah itu sering banget timbul ketegangan sama pelanggan lama. Jadi zona konflik ini intinya memetakan 4 jenis konflik utama yang bisa muncul. Buat Anda, nah paham ini tuh bisa kayak ngasih kacamata barulah buat ngeliat kenapa kadang ada drama kalau merek favorit Anda tuh berubah atau ekspansi. Oke, menarik. Ayo kita bedah satu-satu. Yang pertama tadi, konflik fungsional. Ini kayaknya yang paling jelas ya. Iya, ini paling dasar sih. Soal gangguan praktis aja. Jadi cara satu kelompok pakai produk atau layanan itu secara fisik atau fungsi ganggu pengalaman kelompok lain. Contoh paling gampang dari sumbernya, Disney Parks. Di satu sisi kan ada keluarga ya yang cari pengalaman aman, nyaman buat anak. Tapi di sisi lain ada juga Disney Adults. Ah iya, yang tanpa anak itu ya? Betul, yang mungkin perilakunya misalnya minum alkohol atau dominasi antrean, ketemu karakter, itu kan secara fungsi ngurangin kenyamanan si keluarga tadi. Iya. Benar-benar benturan penggunaan di lapangan ya jadinya. Tepat, contoh lain juga ada dari JCPenney. Waktu mereka coba hapus budaya diskon gede-gedean demi citra yang lebih premium gitu. Oh, saya ingat itu. Nah, itu kan secara fungsional ngerugiin pelanggan lama mereka, yang justru senengnya itu sensasi berburu diskonnya. Bener juga. Atau mungkin Anda ingat nggak kantong keripik Sun Chips yang katanya bisa kompos itu? Oh, yang berisik banget itu ya? Nah iya, itu konflik fungsional murni antara nilai ramah lingkungan sama ya fungsi dasar, makan keripik tanpa bikin semua orang bangun. Iya. Oke, jadi itu konflik fungsional. Nah, selain benturan fungsi yang praktis gitu, ada lagi nih, konflik citra merek. Ini udah main di level persepsi ya berarti. Soal makna merek itu sendiri. Benar, jadi kehadiran satu kelompok pelanggan baru itu bisa mengubah atau bahkan dianggap mencemari makna merek bagi kelompok lain. Tiffany misalnya, itu ngalamin pas mereka keluarin perhiasan perak yang lebih terjangkau. Citra eksklusifnya jadi agak goyah, karena produk itu jadi populer banget di kalangan remaja waktu itu. Oh, jadi bukan cuma soal harga ya, tapi siapa yang pakai gitu ya? Ya, ngaruh ke persepsi eksklusivitasnya. Hal mirip juga dibahas soal Patagonia. Kan rompi fleece mereka itu sempat jadi kayak seragam buat pekerja sektor keuangan atau teknologi. Sumbernya nyebut finance bros gitu. Ah iya, sering lihat juga sih. Nah, itu dianggap sedikit mengancam citra petualang dan peduli lingkungannya bagi pengguna inti mereka yang udah lama pakai. Kasus Patagonia ini emang menarik sih. Dilema citra buat merek outdoor premium sekarang kayaknya banyak ya. Betul. Contoh lain dari sumbernya itu WW. Dulu kan Weight Watchers, pas mereka coba geser fokus dari spesifik nurunin berat badan jadi merek kesehatan umum gitu. Iya, rebranding jadi WW kan? Itu ternyata malah bikin bingung. Dan sebagian anggota intinya ngerasa asing karena citra dan tujuan awal mereknya jadi agak kabur. Oke. Nah, ini nyambung nih kayaknya ke tipe ketiga. Kalau tadi citra merek secara umum, ini lebih spesifik ke siapa penggunanya. Konflik identitas pengguna. Iya, ini lebih dalam lagi dari sekedar citra. Merek itu bisa jadi kayak penanda identitas. Semacam, kartu anggota klub gitulah. Konflik muncul kalau kelompok pengguna asli ngerasa identitas mereka, identitas kolektif mereka, itu terancam. Gara-gara mereknya dipakai sama kelompok lain yang dianggap nggak sejalan. Oh. Supreme itu contoh paling klasik yang dibahas di sumber ini. Para skater, kan pengguna awalnya tuh. Iya, dari kultur skate ya awalnya. Betul, mereka ngerasa mereknya kayak dicuri gitu. Pas diadopsi gede-gedean sama dunia fashion mewah, sama para reseller. Udah bukan lencana mereka lagi. Jadi kehilangan makna simbolisnya buat komunitas asli ya? Enggan gitu, pakai merek alat yang sama persis sama penghobi DIY rumahan. Oh gitu ya, kenapa tuh? Identitas profesional mereka butuh penanda yang beda. Yang lebih serius mungkin ya. Makanya mereka terus bikin dan pasarin DeWalt yang warna kuning khas itu. Khusus buat segmen profesional. Padahal kan perusahaannya sama. Wah, baru tahu saya. Strategis juga ya? Iya. Nah yang terakhir nih, konflik ideologis.
Wah, ini kayaknya yang paling sensitif dan bisa panas ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ini terjadi kalau merek, sengaja atau enggak, jadi terkait sama nilai, keyakinan, atau isu politik sosial tertentu. Terus, itu memicu bentrokan antar kelompok pelanggan yang pandangan ideologisnya beda, atau bahkan berseberangan. Sumber ini kasih contoh Yeti. Waktu itu kan dianggap mereka mutusin hubungan sama NRA. Ya, meskipun Yeti kemudian klarifikasi itu bagian dari perubahan program diskon umum, udah keburu bikin reaksi keras, terutama dari anggota NRA yang ngerasa mereka itu pelanggan setia Yeti. Menarik ya gimana persepsi aja udah bisa nyulut konflik segede itu, walaupun faktanya mungkin beda. Tepat. Sumbernya juga nunjukin gimana hal sepele kayak, desain ulang karakter MMS aja bisa dibajak. Dipakai sama komentator luar, terus dijadiin kayak medan perang budaya atau ideologi gitu. Waduh, sampai segitunya ya. Iya, dan penting dicatat juga, ini ditekankan di sumbernya, konflik ideologis kayak gini tuh bisa datang dari mana aja, dari berbagai sisi spektrum politik atau keyakinan. Mereknya bisa kejebak di tengah-tengah. Oke, jadi dari pembahasan zona konflik ini jelas banget ya, gesekan antar pelanggan itu bisa muncul dari macam-macam akar masalah. Bisa dari fungsi praktis, bisa dari makna mereknya yang geser, perebutan identitas pengguna, sampai ke perbedaan ideologi. Paham peta konflik ini rasanya penting banget buat siapa aja yang ngamati dinamika sebuah merek. Penting banget, dan poin kunci dari sumbernya ini, ngelola hubungan antar segmen ini tuh bukan cuma soal gimana caranya hindarin konflik, tapi ini proses berkelanjutan yang strategis, paham jenis potensi konflik apa yang mungkin muncul gara-gara strategi pertumbuhan tertentu, misalnya mau ekspansi ke pasar massal, atau mau masuk ke curug baru, itu bantu merek lebih siap ngadepinnya, bahkan mungkin bisa dimanfaatin juga. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Coba deh pikirin satu merek yang Anda suka banget, bener-bener suka. Terus bayangin kalau merek itu tiba-tiba jadi populer banget di kalangan kelompok yang Anda rasa, wah beda banget nih sama saya. Entah gaya hidupnya, nilainya, atau cara pakainya. Kira-kira konflik jenis apa ya yang paling mungkin Anda rasain atau khawatirkan? Dan apakah itu bakal ngubah cara Anda ngelihat atau pakai merek itu? Coba direnungkan ya. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.